Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gembar Berhitung. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar, yaitu sifat-sifat dan cara merasionalkannya. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu arti bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Oke, kita bahas dulu apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa atau biasanya dalam bentuk A per B. Dan apabila bilangan ini diubah ke bentuk pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Bagaimana contohnya bilangan rasional? Contohnya 1 per 2. 1 per 2 di sini adalah bilangan rasional. Karena apa? Dapat dibentuk dalam bentuk A per B, yaitu satunya sebagai A dan duanya sebagai B. Dan apabila bilangan 1 per 2 ini diubah ke bentuk pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. 1 per 2 jika dibentuk dalam bentuk pecahan desimal, maka akan menjadi 0,5. Nah, 0,5 ini angkanya berhenti di suatu bilangan tertentu. Contoh lain, minus 1 per 3. Minus 1 per 3 di sini, jika dibentuk dalam bentuk pecahan desimal, maka akan menjadi minus 0,333 dan seterusnya. Nah, bilangan 0,333 ini bilangannya berhenti di suatu bilangan tertentu. Jadi, berhenti di angka 0,33333 dan seterusnya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa atau dalam bentuk A per B. Dan apabila bilangan ini diubah ke bentuk pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Misalnya nih, contohnya pi. Nilai pi yang biasanya digunakan untuk mencari keliling atau luas lingkaran, nilai pi adalah 3,1415926 dan seterusnya. Di mana bilangan pi ini jika dibentuk dalam bentuk desimal tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Ini ada 1,415,926. Nah, itu kan tidak dalam bentuk pola tertentu. Berbeda dengan minus 0,3333 dan seterusnya. Itu kan memiliki pola. Contoh lain yaitu akar 5. Ini jika dalam bentuk desimal, itu akan menjadi 2,2360,679 dan seterusnya. Sama dengan pi tadi, akar 5 jika dalam bentuk desimal, maka tidak memiliki pola dan tidak akan berhenti. Ini tidak memiliki pola. 2,3,6,0,6,7,9 dan seterusnya itu tidak bisa dibentuk polanya. Dan di sini pi akar 5 itu juga tidak bisa dibentuk dalam pecahan biasa atau A per B. Oke, itu tadi adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, kita lanjutkan ke bentuk akar. Topiknya yaitu bentuk akar. Kita harus tahu dulu nih, apa itu bentuk akar atau bagaimana itu bentuk akar. Bentuk akar di sini adalah akar pangkat N, A pangkat M, di mana N adalah indeks akar, dan N harus lebih dari sama dengan 2, dan M adalah bilangan pokok, di mana A pangkat M adalah elemen bilangan rasional. Jadi, A pangkat M ini harus
rasional. Oke, bentuk akar juga merupakan bentuk lain untuk mengatakan bilangan perpangkatan pecahan. Jadi bilangan bentuk akar di sini ini bisa kita jadikan bentuk pecahan, yaitu M-nya ini jadi pangkat yang di pembilang dan N-nya jadi pangkat di penyebut. Jadi akar pangkat N A pangkat M di sini jika menjadi bilangan dengan pangkat pecahan, maka menjadi A pangkat M per N. Oke, berarti di sini adalah bilangan pangkat pecahan. Dan ini adalah bentuk akar. Jadi sekarang kita tahu bahwa bentuk akar itu adalah akar pangkat N, A pangkat M. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat bentuk akar. Ada 6 sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama yaitu akar A pangkat 2 sama dengan A. Jadi kalau misalnya ada soal akar bilangan pangkat 2 sama dengan bilangan tersebut. Di sini sudah ada contohnya, yaitu akar 6 pangkat 2 sama dengan 6. Dari mana? Dari sifat ini kita ketahui bahwa akar A pangkat 2 sama dengan A. Berarti untuk akar 6 pangkat 2 sama dengan 6. Oke, kita lanjutkan ke sifat berikutnya, yaitu akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Jadi A dan B-nya dipisah, di mana A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Contohnya nih, bagaimana? Ini ada akar 2 kali 3. Kita pecah dulu. Berarti 2-nya ini sebagai A, 3-nya ini sebagai B. Berarti akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Oke, selanjutnya yaitu akar A per B. Sama dengan yang perkalian tadi, di pembagian ini juga dipecah antara akar A dan akar B-nya. Di contoh soal yang ini, kita punya 12 ini sebagai A dan 3 ini sebagai B. Jadi kita pecah akar 12 per akar 3. Oke, selanjutnya ada P akar A ditambah Q akar A sama dengan dalam kurung P tambah Q dikali akar A. Jadi bilangan pokoknya ini kita jumlahkan, kita kurungkan dulu jadi 1, dijumlahkan baru dikalikan akar A. Contohnya bagaimana? Di sini ada contoh 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Berarti 3 dan 5-nya kita jumlahkan di dalam kurung 3 ditambah 5 baru dikali akar 2. Sama dengan 3 tambah 5, 8 dikali akar 2. Selanjutnya ke sifat yang kelima, yaitu sifat pengurangan. Sama seperti sifat penjumlahan tadi, bilangan pokok P dan Q-nya kita keluarkan, kita kurangkan, baru dikali akar A-nya. Contohnya bagaimana? Ini, di sini ada 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. 4 di sini sebagai P, 2 di sini sebagai Q. Berarti kita keluarkan 4 minus 2 dikalikan akar 3. 4 minus 2, 2 dikali akar 3. Oke, selanjutnya ini perkalian.
Di sini ada P akar A dikali Q akar B. Di sini tadi kan akarnya sama A sama A. Di sini A sama B. Berarti P dan Q-nya bilangan pokoknya tetap kita keluarkan, kita kalikan sendiri, baru dikali akar A, B. Contohnya di sini bagaimana? Di sini ada 2 akar 5 dikali 3 akar 2. 2-nya di sini sebagai P, 3-nya di sini sebagai Q, 5-nya di sini sebagai A, 2-nya di sini sebagai B. Berarti kita keluarkan dulu P dan Q-nya. 2 dikali 3 dikali akar 5 kali 2. Sama dengan 2 kali 3, 6 dikali akar 5 kali 2, 10. Mudah kan? Sekian video kali ini, syarat-syarat merasionalkan bentuk akar bakalan ada di video part kedua. Tungguin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.